kemampuan kita sendiri atau, kita harus jadi orang yang setia gitu. Nanti ada ceritanya deh, kita nonton sama-sama. Seru banget yang kali ini. Ya. Yuk silakan Mas Joshua. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita buka dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh bertemu, berkumpul di tempat ini. Tetap Tuhan buat roh kami bergelora untuk mempersiapkan apa saja yang bisa kami lakukan selama di muka bumi ini dengan rencanamu Tuhan, dengan tujuanmu. Jangan biarkan kami tidak presisi Tuhan. Kendalikan kami, Tuhan. Tunjukkan jalan-jalan yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk Ko Andi yang mau mengajarkan banyak hal kepada kami. Kami mau lakukan prinsip-prinsip itu, kami mau dapatkan, kami mau ubah seluruh kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena dari situlah Tuhan kebahagiaan yang utama yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami bisa kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, berkati peserta lain yang belum join, kami siap mendengarkan sebagai murid. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Ko Andi atau Ko Juju. Aku ya. Ya, Bentar. Oh, tolong dikasih oke. open share screen. Ya. Jojo yang share screen ya. Jo, jangan lupa hidupin ininya subtitlenya. Siap, siap. Oh, udah. Saya nyalain. Welcome back to the Faith Driven Entrepreneur video series. We are in this business. We're faith driven entrepreneurs. We're business owners because we want to be successful, right? So what does that mean for us? How do we think about what real success is? Is it the bottom line? Is it finances? Is it how we're growing more? Is it the problems we're trying to solve? Well, we're going to talk about that in today's session. Before we do that, I want to share with you just a quick story. After David and I have been running Bandwidth for a long time, this is actually about 3-4 years ago, we were on a camping trip with our boys, reflecting on the first 17 years of Bandwidth. We thought about a lot of different seasons in the company. One of them was when we went 0 for 40 on venture raises, a long, hard slog, and we're reflecting on times that things went well and the times that things didn't go well. And we came to understand was really that there are times in our business where we were just being willful, times when things were really hard. We talk a lot about the time when we went 0 for 40 in venture raises as if institutional funders really didn't understand a faith-driven entrepreneur. And to be clear, we'd pray before we went into a meeting that we'd walk out of the meeting with a $20 million term sheet. But we were never really praying about whether we should even look to raise money at all. In fact, that season is really characterized by one in which we were being really willful versus being faithful. As we talked about that, David said, I think it's a lot about what happened in the Bible. Saul was supposed to wait on Samuel before he went off into battle, but he just went off, and it didn't go well for him. Gideon, on the other hand, was faithful before he went off into battle. And that we can also be willful in our passivity, too. When kings are supposed to go off to war, David stuck behind, and it didn't go well for him. So today we're going to talk a bit about what success is for us. Is our success about being faithful? Is it about our bottom line? What is it all about? So join us with this video, followed by some great teaching by J.D. Greer. Really happy you're back with us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anda, hamba pilihan Allah. It makes me feel cool knowing like something I built is in houses all over the United States.
it's just this one building making so much stuff. It's crazy to know I did that. I was very naive. I was 28 years old. We were doing tenant improvement work. We'd go into an empty space and build it out. But I was starting to have trouble getting money from these guys for whatever reason. Then I got a phone call from my attorney one morning, and he said, "Steve, are you sitting down?" And I go, "Yeah." He goes, "Well, you better pick up a copy of today's Seattle Post-Intelligencer, because your buddy is on the front page. He just got arrested in an FBI sting operation with a briefcase full of cocaine. These two guys that I was contracting for were involved in a drug smuggling ring with organized crime. They owed us about $100,000, and we owed nearly all of that money to everybody else, suppliers and subcontractors and employees, and we just lost it all. And I remember coming home one day, I was up in our bedroom, and I just laid on the floor, and I told my wife that I'd really messed up. I didn't know how I was going to make the house payment. I didn't know how we were going to eat that month. And Carolyn came and laid down with me and put her arms around me and said, "Steve, I believe in you, and God will provide." I remember sitting in front of my attorney and accountant, and they looked at me and said, "Steve, you've just been had." And I said, "You know, I know it doesn't look good. I don't know how and I don't know where, but if it takes me the rest of my life, I'm going to pay these people back." I remember the attorney saying, "That's not the way the world works. Within a month, you'll have a dozen lawsuits filed against you. Bill collectors will be harassing your wife day and night. Your life is going to become a living hell." And I said, "Sir, life's already a living hell. And maybe you're right. Maybe this is what I'll have to do, but first I'm going to try it my way." I sent a letter to every single person I owed money to explaining what happened. And then I followed up with a personal visit or phone call and told them that all I had to offer them was my good name. If they would trust me, I would pay them every dime with interest. I'd been reading these trade magazines and learning about this thing they called frameless cabinets, which was kind of a novelty at that time. And to me, it looked really simple. It looked really efficient. And in 1986 and 87, I switched cold turkey and started building frameless cabinets. Dealers started asking me to build cabinets for them. And that's when the lights went on that, hey, maybe I could build a business around manufacturing. Eventually was actually making good money again. It took us 6.5 years to pay off every bill. Masih bingung buat website WordPress? Pilih Hostinger dan kamu bisa bikin WordPress dengan cepat. Ada Control Panel. It's often been said that overnight success in business is 15 years, and for me it took a little longer. In 2004, I bit off probably way more than I could chew, but we built out this 185,000 square foot facility, and we moved into it in April of 2006, and we saw a huge upswing in business. We don't apologize for success in terms of growth and finance. 2006 was a great year, 2007 was a great year, and 2008 was a fantastic year. And then our world fell apart. In November of 2008, someone just turned the faucet off. We had our first big layoff in November of 2008. 1 year later, we had gone from over 200 employees, and by November of 2009, we were down to 85 people.
I've always made it a practice of spending time in the Word and time in prayer. And I remember one night I sat here in my office, I couldn't sleep all night long. I felt like Jacob wrestling it with the angel at Peniel. I was wrestling with God. Why are you allowing this to happen to us? We've been so faithful all these years. And he kept saying, do you trust me? Since that time, we've grown by fivefold. We unabashedly want to be successful because that is the scorecard. If we are successful financially, then we've got 300 employees that can go home with their paychecks and take care of their families. Thousands of customers that can enjoy making a meal around a beautiful kitchen. Dealers who make a living by selling our products and installing them. And all through that food chain, people are being blessed through God's common grace. It really gives me a great deal of joy to know that I'm a conduit of His grace. God loves cabinets, yeah, and a cabinet maker. You know, it's easy for those with a passion for business or for entrepreneurial work who are good at it to get so consumed in it that it becomes their entire identity. You know, like we've seen, God's measure of success in our lives is not in how much money we make or how much business or how good we are at things or how talented we are or how the goals we set for ourselves. Success is faithfulness in all the roles that God has given to us. For followers of Jesus, God has called us to several roles, which make up the happy, fulfilled life. He's called us first to be a faithful follower, which means to be growing in your relationship with Him. Succeeding everywhere else while you fail in that is not success. What does it profit a person, Jesus said, if they were to gain the whole world and lose their own soul? Most of you are also going to be a family member, maybe a spouse or a parent. You can't be successful in life and not fulfill your roles to your spouse or your kids or even to your parents. They are your first and most important assignment. He's called us, if we're followers of Jesus, to be committed church members. Jesus told His followers that they were to be part of His body, a local church. Jesus never approved of Lone Ranger Christians. If you love Jesus, He wants you to be committed as a member of His body with deep relationships and opportunities for service in that body. You are a friend. That's another one of your roles, and you need to be a good friend. And that takes time to develop. You're going to have responsibilities to yourself, and that is to stay healthy physically and emotionally. It's easy to sacrifice one of these identities in order to get success in business as if that's your only identity. But that's not success. It is impossible to call yourself successful if you live that way. God has not called you first to success. He's called you first to faithfulness. And faithfulness means faithfully fulfilling all the roles that God has given you. And when you embrace that, what you're going to find is that this crushing burden is lifted off of your shoulders. I'll just tell you personally, as a person who has always felt driven to achieve success, Psalm 127 has been an anchor point, it's been a challenge and a refuge for me. In Psalm 127, the psalmist writes, "Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil. For He gives to His beloved sleep." So you look at those two verses and you ask yourself, what is the sign that you know God and are walking with Him? Well, it's right there in verse 2. Sleep. Rest. Hopefully you're not fellowshipping with God that close right now. But the point is that when you are walking with God and when you're just focused on being faithful, you have the capacity to take the rest that you need because it's not all on you. You see, here's the dilemma of the psalm. If the watchman is asleep, well, then who's guarding the city? If the contractor is asleep, who's building the house? And the psalmist smiles very sweetly when you ask that, and he says, easy, God is.
Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. He's saying that even the best watchmen and even the best contractors have limitations. And God promises to be the one who fills in the gap because of those limitations, to make up the difference if we trust him. Listen, entrepreneur or business owner especially, it is ultimately not your responsibility to guarantee the safety of the city. It's not even your responsibility to make the crops flourish. It is your responsibility to be faithful and to faithfully fulfill the roles he's given you. And after you've been faithful, you can lie down to sleep, whether literally or metaphorically, and you can leave the rest in his hand. God designed you so that you needed sleep, you needed a Sabbath, to take a day a week to rest, to turn yourself off. And during those times, you were to remind yourself daily and weekly that you are not God. And that reminds me of another great promise that I've clung to in this drive for success. Matthew 6:33, where Jesus said, "Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you." All these things in context are things like success in business or family stability or all the other things that we seek in life. So here's my challenge to you. Why don't you take a few minutes, write out your roles. What roles has God called you to? Again, if you're a follower of Jesus, the first one is to him. You're a follower of his. Then you're going to have responsibilities to your church. Then you're going to have responsibilities to your family. If you're a husband or a wife or a parent or even a brother or sister. Again, it's just going to be impossible for you to call yourself a success if you fail at your family. Your friends, to yourself. Are you getting the kind of rest that you need to stay physically, emotionally, and spiritually healthy? You know, those who study these things say that the vast majority of us need to be getting more sleep, not less. I saw one study recently, a very credible one done by a major research firm that said that only 1 to 3% of the population is sleeping too much. 1 to 3%. A recent study in the same survey showed that a 30-minute nap 3 times a week will cut your heart attack risk by 40%. Other studies have shown that people who nap are actually more productive. On CNN, another study showed that those who work 11-hour days are, get this, 250% more likely to become depressed than those who limit their work to 8-hour days. Also, these studies show that when you don't get the rest that you need, it actually makes you much less effective in your waking hours. You know, what this is also going to mean is that you know when you're supposed to take a Sabbath, when you're supposed to turn off you and just rest. Hey, good news. The weight of the city's not on you, which means you have the luxury of resting. I've heard it said like this: in Christ, all you can do is all you can do. And the good news is, in Christ, all you can do is enough. God takes your faithfulness, and that is his measure of the success of your life. So when you approach the things that you think you have in front of you, the business you want to grow or the company you want to run, how do you measure success? Do you measure success in terms of effectiveness, or do you measure it in terms of faithfulness? Because faithfulness, that is the path to a joyful and a blessed life. What a great teaching for us to understand how we might reframe success. I hope that you'll come back with us to the podcast and the daily blog and the monthly newsletter and interact in small groups of people, trying to understand how you and those in your group are relying on your own strength. Are you being willful or are you being faithful? We look forward to joining you next time as we talk about more that a faith-driven entrepreneur is struggling with in the marketplace. Really glad you're with us. Thank you. Oke, gimana? Luar biasa nggak? Oke, aku rangkum sedikit ya yang tadi kita ini ya. Ini ceritanya mengenai si Steve Bell tadi kan, orang yang tadi cerita. Itu kan cerita mirip seperti hampir semua pengusaha kan, bahwa kita mulai pas muda. Waktu itu dia bilang dia mulai umurnya 28 tahun, dia bikin bisnisnya jalan, berhasil, punya pabrik. Tapi tiba-tiba satu hari itu dia dikontak sama orang, sama pengacaranya adalah dia bilang satu partner utamanya dia itu ketangkap polisi gara-gara masalah obat terlarang, kokain gitu. Ketangkep, masuk penjara mereka, padahal mereka ada proyek yang nilainya $100.000. Itu tahun 1986 loh, uang $100.000, 1,5 miliar ya uang sekarang, itu uang gede sekali ya. Ya, itu uang yang dia sudah harusnya dibayar sama partner ini, yang sudah dipakai untuk beli barang, untuk ngasih ke suppliernya semua, sudah janjiin semua, tapi tiba-tiba si partner yang ini ketangkep polisi gitu, dan uangnya udah pasti nggak dibayar lagi. Itu gimana? Nah, ini kelihatan karakternya orang-orang sebagai pengusaha kita seperti apa ya.
dia punya pengacara bilang ya udah kalau udah bubar gitu ya mau gimana lagi gitu kan ya, mau apa lagi, apes kan. Tapi si Steve itu bilang, oke, let me try to do it my way deh, coba aku lakukan dengan cara saya. Jadi biasanya kita bilang, wah kalau kita kena, kita juga ditipu sama orang, ya sudah, kita lepas tangan lah mau gimana lagi kan. Tapi dia bilang enggak, dia telepon, dia emailin semua orang-orang yang dia hutang, kemudian dia telepon mereka, dia bilang, saya akan bayar semua itu. Tapi yang saya punya cuma reputasi saya nggak punya apa-apa lagi, tapi kalau kamu percaya sama saya akan balikin semua uangnya. Dan itu perlu 6 tahun buat dia beresin terhutang 1,5 miliar ya, karena dari kecil ya waktu itu ya. Ya kalau kita pengusaha yang udah lumayan, wah 1,5 miliar masih bisa tanggung lah. Tapi ingat loh itu 20 tahun, itu waktu dia umur 28. Ya itu di tahun 1986, itu uang besar sekali. Nah, sampai dia perlu 6 tahun dia nyicil, akhirnya bisa bayar semuanya. Ya, itu menunjukkan kesetiaannya dia kan. Pikirnya wah kalau orang setia, yang takut sama Tuhan, dijaga sama Tuhan, aman terus. Ya bagus sih, bisnisnya maju. Selama 30 tahun katanya dia bertumbuh puluhan kali lipat gitu. Tapi setelah itu tiba-tiba kena masalah lagi. Ya, orderan sepi, pabriknya juga orangnya sudah punya berapa ratus orang, harus dipecat semua. Pecat sampai mungkin tinggal 80 orang katanya ya. Nah, dia stres juga, Tuhan gimana nih aku udah kerja bener, tapi kok bisa ngalamin hal yang seperti ini lagi. Ya, waktu itu satu kata yang pas dia doa Tuhan ngomong adalah, "Do you trust me?" Kamu percaya nggak sama saya? Ya, apakah kamu mau nyerah? Apakah punya masalah ya kamu lari gitu. Saya ingat juga sih, saya sebagai pengusaha juga berkali-kali kena masalah ya, sampai yang susah banget. Yang saya waktu itu cuma diingetin Tuhan untuk Amsal 21 ayat 21. Ya, saya lupa nih, Amsal 21 apa ya? Ini nggak bawa HP lagi sekarang. Eee apa, if you apa, kalau nggak salah, lakukanlah dengan kasih dan kebenaran, gitu. Maka, kalau, apapun itu kamu lakukan dengan kasih dan kebenaran, maka Tuhan janji Dia akan berikan kita kehidupan, kemudian apalagi ya, aduh aku jadi lupa nih, ini lagi di luar. Amsal 21 ayat Amsal 21. 21, iya, ada yang bisa Siapa bantuin saya mengejar nggak? kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Iya, jadi Tuhan bilang kalau kita kejarnya kasih dan kebenaran, akan dikasih kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini lagi susah nih, ini lagi repot banget nih. What should I do gitu. Dan Tuhan bilang jangan melenceng kiri kanan, tetap kerjakan dengan kasih, dengan kebenaran. Saya mengasihi karyawan saya mengasihi pelanggan klien saya mengasihi partner saya mengasihi keluarga saya. Dan kerjakan itu dengan kasih dan dengan kebenaran. Jangan benar itu kalau lagi beres hidupnya, ya lagi enak, lagi susah aja, udah deh kita potong kompas deh, kita potong ini deh ya, kita cari jalan yang penting selamat deh. Kalau perlu kita ya abu-abu dikit nggak apa-apa. Ya, tapi saya pegang ayat itu. Kalau kita lakukan dengan kasih dan kebenaran, Tuhan janji kasih kita kehidupan, kehormatan dan juga ini kan keberhasilan. Ya udah saya pegang Tuhan, Tuhan janji ya, nggak sampai malu ya saya ya. Ya, kita kerjakan terus kebenaran. Sama si Steve ini juga gitu. Dia kerjaan terus kebenaran, akhirnya bisa maju lagi, bisa kembali lagi gitu. Akhirnya dan dia bilang dia bersyukur banget dengan bisnisnya itu bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang. Ini yang saya suka banget karena cerita ini tuh nggak kayak cerita-cerita biasa kalau kita dengar ya di khotbah-khotbah atau kisah-kisah sukses orang yang berhasil terus. Ini sudah ikut tapi juga nggak berhasil. Ya, dan terakhir pas dikhotbahin sama pendetanya itu dia bilang, ukuran sukses itu apa sih sebenarnya menurut Tuhan? Jadi Tuhan itu panggil kita bukan untuk jadi orang yang sukses, tapi buat jadi orang yang faithful. Ya, jadi ukuran sukses itu bukan berarti sebanyak apa uang yang kamu dapat, seberapa besar perusahaan kamu, tapi seberapa taat kamu terhadap hal-hal yang Tuhan kasih ke kamu. Ya, apalagi taat pada masa-masa yang susah. So it is not about how big you are, tapi how faithful you are. Dan faithful itu apa? Faithful itu faithful dari hal yang kecil. Faithful sebagai dari rumah misalnya, sebagai seorang ayah. Faithful sebagai suami. Ya, gimana kita setia sebagai teman, setia sebagai pimpinan perusahaan, ya setia sama klien-klien kita. Nah, itu yang Tuhan lihat. Ya, bukannya sebanyak apa uangnya kamu, tapi kamu bener nggak kamu hadapin kliennya, karyawan kamu dan semuanya gitu. Ya,
Dan untuk kerjakan itu, untuk punya faithful itu ya harus punya trust yang besar sama Tuhan. Ya, ini yang saya dapat dan ini satu lagi yang seru banget. Ini ayat yang udah sering kita dengar kan, carilah dulu kerajaan surga dan semuanya akan diberikan kepadamu. Selalu kita pikir semuanya itu berarti harta dong ya. Kalau udah cari kerajaan Allah, itu nanti duitnya pasti dapat deh, ya, suksesnya pasti dapat deh. Tapi dia bilang semuanya itu apa? Semuanya itu adalah ketenangan, ya, keamanan, kesehatan, itu juga kan, ya, gimana kita bisa tidur, ya, biarpun kita bisnis kan banyak sekali yang mau diurusin. Kadang-kadang kita nggak bisa pegang semuanya, tapi kita tetap bisa tidur karena di Alkitab dibilang kan, orang yang dikasih sama Tuhan itu dijaga. Pas lagi tidur pun berkat tuh turun gitu kan. Jadi tandanya itu apa? Kita kerjain bagian kita, nah, Tuhan yang bakal lanjutin semuanya. Ya, jadi sia-sia orang membangun rumah, kalau Tuhan nggak terlibat, itu rumah itu bisa hancur juga, bisa habis gitu semuanya. Jadi penjaga itu juga bisa ketiduran katanya kan ya. Jadi kalau pas ketiduran, siapa yang ngurusin? Tuhan yang jagain. Jadi seneng banget kalau kita bisa kerja bermitra sama Tuhan, itu ketenangan tuh ada. Ya, biarpun ada masalah, masalah itu sesuai dengan kita pelajari dengan sesi yang sebelumnya, itu adalah bagian dari kita untuk untuk terus meningkatin potensi diri kita. Ya, si Steve itu juga kan, dia kena masalah pas umur 28. Ya, kena masalah lagi 20 tahun kemudian. Tapi itu membuat dia makin bertumbuh, makin dekat, makin trust sama Tuhan. Jadi ini penting sekali sih ya. Jadi sebagai pengusaha, kita kadang-kadang yang nomor satu harus trust sama Tuhan dan be faithful, bukan willful. Ya, judulnya sesi ini kan adalah willful versus faithful. Willful itu adalah dengan our own willingness, dengan kemampuan kita, jadi ngototnya kita. Jadi kalau kita usaha maunya dengan willful, dengan ngototnya kita, atau dengan iman. Ya Tuhan bilang, yang kita cari, yang saya lihat adalah anakku yang setia, hambaku yang setia. Jadi bagaimana kita bisa setia dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari, karena itulah yang Tuhan cari. Oke, kita mau sharing. Siapa dulu nih? Boleh nggak kalau kali ini, pagi ini kita dengar dari Aryani dulu nih? Biasanya kan dia paling belakangan gitu kan ya. Hari ini nih, coba nih. Aryani silakan. Ada pengalaman nggak? Nah ini satu deh, mungkin tanya dulu deh. What is your measure of success? Jadi ukuran sukses menurut Aryani itu apa? Dan kalau ada pengalaman hidupnya sesuai dengan ini, boleh di-sharing deh. Sukses, mungkin dulu lagi awal mikir sukses tuh lebih kayak numbers, nggak boleh lebih kompetitif gitu loh, compare sama orang lain. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata capek kayak gitu tuh, bikin diri kita exhausted sendiri, sampai akhirnya ngapain ya kayak begini terus. Lebih baik set my own standard. Jadi nggak lihat bukan lihat kiri kanan sebagai measurement yang harus terus dikejar, tapi lebih pada goal pribadi sendiri. Terus jadi itu dari in terms of benchmarkingnya juga udah sedikit berbeda. Ya tetap harus lihat kiri kanan sebagai sebagai buat cross check, tapi bukan untuk dikejar dan untuk disamain atau dilewatin. Terus apa lagi ya? Mungkin awal kebanyakan sukses itu semuanya dihitung dari dollar value, dari dari amount. Tapi balik lagi, banyak aspek kehidupan kan ya, nggak hanya dengan dollar amount makes you happy, banyak other aspek juga yang harus dibalancekan. Bagaimana dengan aspek kehidupan lain-lainnya gitu. Are you enjoying your life? Are you happy gitu loh. Itu sih lebih definition of of success gitu. Terus untuk pengalaman ada sih. Pengalaman yang
Pengalaman yang cukup cukup kurang menyenangkan. Jadi awal waktu terjun di dunia FMCG ini, dari awal emang udah dipahitin sama keluarga, sama koko saya sendiri udah dipahitin. Ngapain sih lu di bisnis ini? Kenapa lu nggak cari yang lain yang lebih apa ya? Bisnisnya lebih enak lah, jangan yang kayak begini-gini banget kerja. Istilahnya kan kerjanya capek, marginnya kecil, resikonya tinggi. Carilah yang lain. Termasuk mama juga ngomong kayak gitu. Singkat cerita, akhirnya coba-coba bisnis yang lain. Terus tapinya tidak berhasil karena saya sendiri nggak terlalu terjun karena join sama orang kan. Waktu itu sempat coba bisnis daur ulang recycle barang-barang sampah. Ya bisnisnya bukan bisnis cewek lagi juga sih, somehow for some reason. Terus singkat cerita, bisnis partnernya itu hobinya kayaknya trial and error, coba ini, coba itu, jadi kayak orang R&D. Sampai terakhir tempatnya terbakar, habis. Terus cukup suatu pelajaran, karena pertama kali join sama orang dan tidak berhasil. Itu buat saya cukup a big lesson karena pengalaman pertama. Nah, singkat cerita, nggak tahu gimana, dari situ lebih untungnya tidak jadi penakut, tapi kok kayaknya jadi makin nekat. Pengalaman itu bikin jadi nekat. Terus ada satu pengalaman lagi tahun 2018 di bisnis yang sekarang di FMCG. Jadi tahun itu buat saya adalah tahun yang cukup luar biasa uang sekolahnya. Karena dari pelanggan ditipu, dia bawa kabur uang. Terus udah gitu, dan kisahnya konyol banget. Udah dibilangin jangan kasih barang ke toko itu, nggak tahu gimana, dilolosin. Satu divisi udah tarik barang, satu divisi lagi kirim barang, super konyol. Terus ditipu juga sama tim salesnya sendiri, kena lagi miliaran lagi, sama gudang ditipu juga, dicolongin sampai miliaran lagi. Jadi for me itu sungguh tahun yang luar biasa karena bertubi-tubi one after another dari hampir semua aspek kena. Biasanya salah satu divisi, nggak pernah berbarengan kayak begini walaupun mereka tidak kerjasama. Setelah itu saya ingat waktu yang paling besar waktu itu kasusnya sama tim sales karena uangnya dibawa kabur. Dibawa kabur orangnya tapi masih ada. Singkat cerita, kasus ini cukup menyebar di kalangan supplier-supplier saya. Jadi saya ingat salah satu meeting, dia tanya, apa kabar? Saya jawab baik. Terus singkat cerita dia tanya-tanya sedikit, dia cuma tanya satu. Bu, masih bisa tidur? Puji Tuhan masih bisa. Itu saya ingat banget pertanyaannya, nggak jauh-jauh, cuma tanya, masih bisa tidur nggak? Itu puji Tuhan banget, masih bisa. Terus orang yang nipu saya juga sebenarnya kan lagi suruh klarifikasi, lu tuh nyolong yang mana aja, karena kan banyak banget kan faktornya. Jadi kita sendiri nggak tahu yang mana yang dia curi. Jadi orang itu masih berkeliaran di dalam kantor. Terus orang ini bilang, itu Bu orangnya yang nyuri. Iya, kok masih bisa nggak terlalu terlihat kebencian mungkin ya di muka saya gitu.
eee, somehow nggak tahu gimana, saya belajar buat nggak terlalu fokus sama dia. Emang kesel sih, kalau dibilang nggak ada kesel, nggak ada marah, nggak ada sakit hatinya sih bohong, tapi level, apa ya, level sebelnya sama dia itu sangat minim compared to what yang dia lakukan, gitu. Karena di situ, ya udah, saya pasrahin aja, mau gimana lagi, ya udah jalanin aja. Jadi lebih dibanding ngotot dengan kekuatan saya sendiri, ya udahlah pasrah berserah dan itu terasa lebih ringan. Kalau disebut kasus 2018 itu, eee, lebih berat dibandingin learning lessons pertama saya yang, fail, bisnis itu. Tapi itu menjadi kayak pelajaran fondasi buat saya, move to the next level waktu ujian itu lebih waktu menghadapi ujian yang lebih berat, bisa menghadapinya dengan lebih smooth. Ya kurang lebih gitu. Sorry ceritanya muter-muter atau enggak. Wah, sorry, ini pakai HP, jadi kalau mau unmute agak susah. Iya, thank you Aryani, thank you sharing-nya. Jadi ini seru banget ya, karena ngomong mengenai kegagalan, pressure, kita dites seperti apa, dan ukuran sukses kan. Jadi kalau tadi ingat yang di-sharing adalah ukuran sukses itu bukan ya sebanyak uangnya kita dapat berapa banyak karyawan kita, seberapa besar kerajaan kita, tapi apakah kita setia sama Tuhan apa enggak. Karena Tuhan yang cari kan adalah hamba yang setia. Jadi pada saat saya lagi kerja, apakah saya setia nggak sama Tuhan? Apakah pas ada masalah saya kerjakan dengan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarin kita apa enggak? Jadi kalau suksesnya itu kenapa? Karena sukses itu Tuhan yang bantu, Tuhan yang jaga. Gitu kan? Karena kita sebagai pengusaha nggak bisa kontrol semuanya. Nggak mungkin kita bikin sistem yang nggak ada bolongnya, yang sempurna banget sehingga celahnya nggak ada. Nggak mungkin kita bikin sistem sehingga kliennya kita atau rekan kita atau karyawan kita tuh nggak bisa bohongin kita. Tetap aja bisa, kan namanya juga hubungan sama manusia. Tapi kalau Tuhan jaga, nah itu yang bilang kan, itu yang paling enak kayak gitu. Tidur pun nyenyak, ya. Sia-sia orang bangun rumah kalau Tuhan nggak ikutan di sana, rumahnya hancur gitu. Jadi Tuhan yang jaga kita. Nah, jadi hasil saya waktu itu saya beberapa kali saya sharing dan saya diskusi sama teman-teman, dia ngomong, cara kita melihat sukses itu mempengaruhi cara kita melihat kegagalan. Jadi kalau kita lihat sukses itu adalah uang, berhasil seperti apa, atau nggak bisa ditipu sama orang, maka cara kita kegagalan adalah bahwa, waduh aku gagal nih, aku ditipu sama orang nih. Ya, bukannya apakah aku faithful apa enggak ukurannya, tapi hilang uangnya berapa. Kalau kita hitung uang yang kita takut, akibatnya kita jadi takut gagal, karena kita nggak faithful lagi tapi jadi willful. Willful itu adalah mengutamakan kemampuan kita sendiri kan, taruh satpam yang jagain, taruh apa, taruh asuransi, jadi pakai cara manusia semuanya, gitu kan. Akibatnya kita jadi ambisius, kita jadi takut, jadi nggak dekat, ya kecurigaan semuanya. Coba lihat ya, berentetan semua tuh efek dominonya. Kalau kita lihat sukses ukuran reputasi adalah banyaknya yang kita miliki, maka kita jaga itu terus kan. Kita jadi nggak enak, kita jadi takut, kita jadi wah, jadi egonya jadi naik. Tapi kalau kita bilang ukuran sukses adalah faithful sama Tuhan, apa kita lakukan dengan benar apa enggak? Kita nggak takut. Ya, hasilnya apa? Karena hasilnya nanti Tuhan yang jaga. Kalaupun nggak dapat kayak sistem itu sampai dia gagal lagi, bangkrut lagi, tapi tetap akhirnya itu bakal indah. Karena adalah kalau kita lakukan proses itu, kita jadi lebih berpotensi, lebih mampu lagi untuk siap untuk tugas-tugas yang berikutnya. Ini yang mau kita cari sih. Ya, jadi tanpa apa ya, without faith, it is impossible to please God ya. Tanpa iman, nggak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Ya, kalau tanpa iman, maka kita pakai kekuatan kita sendiri. Dan itu bukan hal yang Tuhan cari, bukan Tuhan yang minta. Ya Tuhan minta adalah hamba-Ku yang setia, gitu. Boleh nggak saya ini dengerin Yosua. Yosua kan sebenarnya mau jalan ya. Sebelum jalan kali ya Yosua ya. Biar ada kesempatan sharing sama teman-teman.
Iya, thank you kok kesempatannya. Eh kalau saya mengenai prinsip-prinsip tadi yang disebutkan ya, masih berjuang belajar ya. Ya, melalui pelajaran dari Ko Andi dari awal bahwa Tuhan yang menciptakan semuanya, kita hanya eh, kita hanya manajer ya, intinya yang dititipi yang dipercayakan sama Tuhan ya. Nah, sekedar info, sekarang saya udah melepas pekerjaan yang ada gitu ya, main antik gitu udah nggak seperti itu. Di awal tahun tuh saya baru pulang dari Amerika. Itu juga belajar untuk melepas pekerjaan. Jadi saya di sana melayani, tapi karena memang saya di Orange County, California, eh, mau pelayanan di sana karena butuh uang ya. Jadi akhirnya kerja gitu. Nah, gereja di sana kan beda sama gereja di sini ya. Itu cuman adanya setiap hari Minggu dan komsel gitu doang ya. Jadi memang kita pelayanan harus full bekerja gitu. Nah, saya bekerja akhirnya eh, padahal tadinya dari Indonesia mau sudah masuk full pelayanan gitu. Jadi saya belajar untuk menyerahkan kehidupan saya semuanya masuk ke dalam full timer gitu kan. Di Amerika ternyata belum bisa terjadi. Saya waktu itu mau pelayanan sama Pastor Paul Tan. Waktu beliau ke Indonesia udah sempat ketemu gereja CBC ya. Lumayan besar gereja Indonesia di sana. Tapi ternyata kegiatan gerejanya beda ya sama kayak ICI gini ya. Di situ eh, penginjilannya nggak terlalu diutamakan, misinya nggak terlalu diutamakan, tapi lebih ke arah membangun apa yang ada di dalam gitu ya. Nah, akhirnya saya bekerja sebagai caregiver ya. Nah, di situ yang saya rasa Roh Kudus mengajarkan saya beberapa prinsip potongan-potongan dari video-video yang sudah kita pelajari ya. Jadi eh, sebagai caregiver, saya bekerja 12 jam, urus orang tua. Nah, saya melihat banyak orang Filipin yang mengurus orang tua itu ala kadarnya. Ya. Mereka itu eh, sudah banyak lah yang kita dengar ya. Kalau caregiver itu sakit hati, mereka bisa melakukan banyak hal ya. Ada yang makanannya diludahin dan lain sebagainya. Nah, di situ aku sempat konfrontasi ya sama orang-orang yang penjaga ini gitu untuk lebih melakukan dengan hati. Jangan cuma mau dapat bayarannya doang, tapi ngelakuin pekerjaannya karena nggak ada yang ngawasi dan beberapa spot memang nggak ada CCTV gitu. Jadi seringkali orang tua ini teriak-teriak gitu kan, itu mereka hanya ketawa-ketawa gitu. Ada satu orang itu dari Filipina ya. Jadi kalau caregiver di Amerika itu dikuasai orang Filipina sama Indonesia, Indonesia yang kedua gitu ya. Filipina memang lebih banyak di sana dan ya mayoritas Katolik gitu. Tapi cara bekerjanya itu menurut saya hancur banget ya. Nah, di situ saya sendiri pun belum punya kaidah-kaidah seperti yang kita pelajari ini ya beberapa minggu mengenai bekerja seperti apa gitu. Tapi ya hati nurani kita kan bisa ngerti. Sampai eh, saya kerja caregiver itu 4 bulan ya. Ada 3 orang tua yang meninggal di depan mata saya ya. Jadi yang sudah terminal cancer itu mereka shaking terus gemetaran kesakitan gitu ya. Bayangin sakitnya kayak gimana. Dan itu pasangan suami istri orang Jews ya, orang Yahudi gitu. Saya minta izin sama suaminya, boleh nggak saya berdoa atas nama Tuhan saya gitu. Eh, supaya istrimu ini bisa selamat, saya bilang gitu. Kalau memang Tuhan Yesus yang saya sembah ternyata bukan Tuhan dan Juru Selamat ya, nggak ada ruginya kan kalau saya doakan, terus dia izinkan. Nah, saya di situ berdoa buat dia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jam 4 subuh meninggal orang ini. Dan banyak kejadian kayak gitu. eh Terus ada satu lagi kisah, ini yang merubah hidup saya secara drastis ya. Em, ada nenek-nenek usia 100 tahun, matanya sudah buta. Ketika ditanya, itu hari sebelum saya eh, memutuskan untuk pulang ke Indonesia ya. Ditanya, Oma, mau minta apa di hari ulang tahun yang ke-100? Dia bilang, saya minta mati aja gitu.
karena memang sudah di kursi roda, matanya buta, terus semua kehidupannya benar-benar dibantu sama kita ya. Gitu. Di situ tuh saya benar-benar mikir ya. Di satu sisi pelajaran buat saya ya. Langsung saya yang sekarang di usia 38 tahun, saya langsung berubah semua ya. Termasuk tadi yang dijelaskan bahwa kalau mindset kita adalah cuan ya, berapa nominal yang bertambah, artinya kan kerugian adalah berapa nominal yang berkurang dari kehidupan. Nah, itu saya perlu katalis ini ya, perlu melihat di depan mata saya bahwa wow, mereka ini orang-orang yang meninggal di depan mata saya, orang-orang kaya-kaya ya, gitu. Jadi saya kerja di boarding care. Boarding care itu kayak semi panti jompo yang resmi ya. Maksimal 6 orang, orang tua di sana. Nah, mereka bayar itu antara 7.000 sampai 15.000 dolar satu bulan ya. Itu didapatkan dari pensiunan mereka atau subsidi dari anak ya. Seperti itu. Nah, jadi saya lihat ya memang mereka usianya udah 80, 90, 100 gitu kan. Tapi saya lihat gitu loh, ada beberapa penyesalan di mata mereka. Kok udah usia baru sadar kira-kira aku harus ngelakuin apa di muka bumi ini. Nah, dari peristiwa ini saya makin yakin bahwa wah, saya harus pulang Indonesia nih, mengerjakan apa yang seharusnya saya kerjakan. Jadi sebelum-sebelum itu aku tuh masih mentalitas cari cuan, Ko Andi. Maksudnya nggak parah lagi kayak dulu, tapi tetap hitung-hitungan matematika ini tinggi banget. Aku nggak akan memberi kalau aku belum dapat uang gitu kan. Ini kan sangat berbeda dengan prinsip Tuhan ya. Dan pelajaran yang minggu kemarin itu kan kental banget tentang value ini ya gitu. Kalau dimulai bisnis itu dimulai dengan apa yang akan aku dapatkan, kita nggak akan bisa kasih service yang lebih karena pikirannya apa yang aku dapat bukan apa yang aku bisa berikan gitu. Nah, seorang saya itu butuh katalis melihat kematian demi kematian itu ya. Saya di Amerika itu ngerasa uang banyak ya. Sekedar info aja, kalau kerja caregiver, terus saya juga kerja sebagai chef ya. Saya masak jadi chef dan caregiver gitu kan. Nggak kepingin waktu itu nggak produktif di sana. Ya bisa menghasilin lumayan lah buat saya gitu. Tapi ngerasa kayak hampa itu. Uang tuh ada banyak ya. Saya beli mobil juga di sana, ngurus SIM. Tadinya mau udah langsung urus untuk asylum green card di sana gitu kan. Tapi akhirnya saya urungkan niat. Saya pulang ke Indonesia. Nah, pulang di Indonesia langsung saya memetakan nih, saya harus kerja apa? Pekerjaan saya tutup dulu sementara, tinggalkan itu saya jalan yang saya dapatkan waktu itu adalah BPN ya, Bimbingan Pranikah dengan Kojojo. Singkat cerita, visi yang saya dapatkan dari Tuhan kira-kira masuk di visinya Gereja Impact, langsung saya masuk gitu ya. Nah, pelajarannya apa buat saya? Perhitungan untung rugi itu mulai berkurang dan itu nggak gampang sekali yang tadi saya bilang ya. Saya besar dengan trauma orang tua ya. Jadi saya ini half Chinese ya. Mama Chinese, papa orang Sulawesi gitu ya. Papa dulu adalah orang kejaksaan tinggi, orang penting di pemerintahan ya seperti itu. Nah, mama nggak bisa manage uang. Jadi sampai hari ini kami nggak punya warisan ya. Nggak pinter pegang uang mama. Jadi uang yang banyak itu hilang. Nah, trauma itu besar di saya. Jadi saya nggak kepingin seperti itu. Membuat saya kalau belajar warna karakter saya ungu hijau ya. Jadi orang yang perhitungan, bukan pelit tapi perhitungannya itu beda ya. Jadi perhitungan saya tinggi banget. Dan untuk bisa merubuhkan itu semua ya, masuk ke dalam rumusnya Tuhan, itu memang benar-benar perjuangan. Ya, itu kalau dari saya. Thank you, Ko Andi. Susah pencetnya ya, unmute-nya. Kalau di komputer gampang. Udah, thank you loh. Iya. Kata Yosua 38, saya pikir masih 20-an. Masih muda sekali wajahnya. Iya. Betul sih. Jadi kadang-kadang kita harus lihat dari contoh orang lain ya. Seperti apa mereka hidupnya, penyesalan mereka sebelum kita kena. Saya juga sih, saya bilang saya
saya ngerti ini setelah 40 tahun. Jadi nggak lama. Ya, 40 tahun pertama juga itu, ngejar cuan, ngejar suksesnya, hitungannya salah, caranya salah. Dan saya disadarkan Tuhan dengan berbagai cara sih. Harus bangkrut dulu, wah harus melakukan kesalahan yang besar sekali. Tapi ya puji Tuhan, dari itu membuat saya jadi mengerti sih di sana. Dan saya harapin teman-teman juga belajar bareng-bareng di sini. Pak Henry, apa kabar Pak Henry? Pakai batik hari ini nih, pasti ada acara besar. Iya, iya. Pagi semua, sorry tadi saya kamera off dulu. Baik, Ko Andi, thank you. Oke, saya kalau yang mengenai ini juga sama kayak Yosua, juga masih bergumul. Saya rasa ini poin yang akan terus kita gumuli sampai akhir hayat ya. Karena mengenai wellness itu kan badan, fisik, kita masih di dunia. Sementara faith, iman itu kan kayak spiritual gitu ya. Jadi selamanya akan berperang terus gitu antara dunia dan spirit gitu. Jadi menurut saya ini adalah hal yang seperti Ko Andi bilang nggak bisa dirubah gitu, nggak bisa. Maksudnya pasti ada gitu. Kita mau bisnis, mau di family, mau di manapun juga tuh pasti ketemu masalah kan ya. Karena kita masih di dunia kan. Memang ya it is what it is gitu. Kita nggak bisa berubah, nggak bisa merubah itu. Nah jadi saya tuh juga bergumul terus karena sebagai pembisnis dan orang Kristen, salah satu cerita yang mungkin kita udah sangat tahu dan sangat takut itu mungkin Ayub ya. Dites sedemikian rupa gitu. Saya tuh sampai selalu bilang sama istri saya, kita jangan kayak gitu deh. Kita berdoa sama Tuhan nggak usah gitu ya kasih sehebat itu, sekaya itu, seapa. Ya udahlah kita normal-normal aja. Tapi kita doa sama Tuhan, jauhkan kami dari percobaan yang mungkin kayak terlalu berat gitu buat kita ya. Karena kita juga percaya Tuhan tuh kalau cobain kita kan pasti nggak sampai ini ya, sampai kitanya kayak apa bulu yang patah nggak, yang terkulai nggak mungkin dipatahkan gitu. Itu yang kita pegang. Satu lagi yang kita pegang itu yang doa Yabes. Nah ini juga saya bilang kita doain kayak Yabes. Yabes meminta kiranya Tuhan memberkati Yabes berlimpah-limpah dan memperluas daerahnya. Kiranya tangan Tuhan menyertai Yabes dan melindungi Yabes dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa Yabes. Ini kan ada contohnya dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi ini juga yang kita pegang. Saya bilang bukan garansi juga ya. Ini pasti kita juga pasti ada percobaan dalam hidup, tapi ada baiknya kita berserah gitu dan kita merendahkan kita sendiri gitu dan memohon belas kasihan gitu ya. Tolong jauhkan kami dari itu gitu. Jadi puji Tuhan sampai sekarang kita memang banyak cobaan gitu ya. Misalnya anak pernah masuk rumah sakit sampai dioperasi. Terus bisnis, puji Tuhan sih adalah naik turun gitu. Tapi Tuhan kayaknya juga tahu ya porsi masing-masing, porsi saya tuh kayak gimana. Jadi puji Tuhan nggak sampai yang total destruction gitu ya. Itu saya selalu doa, aduh jauhkanlah itu. Moga-moga masih didengar ya. Tapi yang saya selalu kayak yang kayak tadi lihat video ya, saya tiba-tiba kayak kayak ada satu pertanyaan gitu, can you forgive God kalau misalnya dia itu mengizinkan hal yang buruk sekali datang ke kehidupan kamu dan mengubah hidup kamu, can you forgive him or not? Karena if we can forgive God, ini sorry ya, mungkin saya nggak rohani atau apa ya, tapi ini adalah my internal processing gitu. If we can forgive God, kita bisa menerima dan kita nggak murtad. Itu kan yang paling parah kan. Itu for me is like total destruction gitu. Kalau kita sampai meninggalkan Tuhan gara-gara kita imannya goyang. Karena gimana ya, hidup kan susah gitu ya. Mungkin kehidupan terlalu sulit sekali sampai orang tuh nyerah gitu. Itu for me kan total destruction.
kayak bener-bener kamu tuh sampai hilang gitu, dan kamu mati juga nggak masuk surga gitu kalau lu murtad gitu ya. Jadi internal processing saya tuh, kita nanya, can you forgive God if some very bad things happen to you? If you can accept. Dan dari situ kita percaya lagi sama Tuhan, dan dia baru bisa mengubah gitu ya keadaan. Jadi I don't have the answers. Setiap orang pasti prosesnya beda-beda. Saya cuma bisa berharap, berdoa gitu ya. Saya dilindungi dari hal-hal yang mungkin saya belum mampu. Jadi saya cuma bisa berdoa, Tuhan kalau saya belum mampu jangan cobain dulu gitu. Nantilah you build me up. Kalau memang saya bisa tangkis ya udah, pakai bukan kekuatan saya ya, tapi Tuhan tuh tahu gitu maksudnya. Itu aja sih. Nggak Oke. banyak yang saya bisa cerita. Wah, thank you Bro Henry udah jujur banget. Nanti teman-teman Iya. boleh sama Pak Jojo juga kalau mau komen di sini. Aku mungkin sharing dari ini ya, dari pengalaman aku ya. Jadi semua orang pasti punya masalah dan masalahnya tuh takarannya beda-beda gitu. Ada yang bilang, waduh, masalahnya ini udah berat banget nih bagi saya gitu. Ada yang masalahnya bilang, wah kalau gitu mah gampang. Karena masalahnya beda-beda. Contohnya ya. Istri saya itu pernah sakit barusan ya 3 tahun lalu ya. Dia ketemu ada tumor di dalam tulang belakangnya. Jadi bukan di tulang tapi di sumsumnya. Jadi itu perlu dioperasi gitu. Puji Tuhan semua lancar dan dia sudah sembuh, sudah pulih hampir 100% lah ya. Tapi prosesnya itu yang benar-benar karena pada saat dia tahu ada tumor itu. Waktu itu belum tahu ya, tapi sakitnya itu berasa pada saat dia COVID. Pas COVID itu kan kena di satu badan semua kan, syarafnya kena kan. Jadi itu bikin kalau sakit tuh sakitnya berlipat ganda. Jadi sampai dia waktu lagi COVID itu sakitnya sampai karena dia kan tumor tuh di dalam sumsum itu neken ke syarafnya. Jadi sampai kan syarafnya kan kayak kontak gitu kan, nyambung sampai ke kaki kan. Sampai kakinya tuh sakit, pahanya tuh sakit banget, mau duduk nggak bisa, dari tidur mau berdiri nggak bisa, tiap pagi kalau bangun tuh nangis karena ya bayang kayak orang digencet gitu. Jadi pusat syaraf sakitnya tuh kena di sana sampai dia tuh 25 hari di rumah sakit COVID, mau ngapa-ngapain nggak bisa karena kan mau berobat juga nggak bisa. Dia masuk di rumah sakit COVID yang mesinnya juga nggak ada, cuma ada buat ini aja kan, buat COVID aja kan, di waktu itu di mana di Mampang, di situ rumah sakit yang Lipo yang baru. Dokternya juga nggak ada karena sana ya dokter COVID aja. Jadi mau diapain, mau di ronsen juga nggak bisa karena nggak ada alatnya juga. 25 hari tuh menderita setengah mati sampai udah keluar dari rumah sakit baru diperiksa ketahuan. Gitu udah ketahuan, oh ada tumor dan harus diperiksa, harus diangkat, dan diangkat itu di Singapura. Di Singapura harusnya operasi yang cuma sebentar, katanya tuh seminggu udah bisa keluar, ternyata ada komplikasi. Jadi kalau ngambil tumor dalam sumsumnya kan berarti apa? Harus dibuka dulu kulitnya, kemudian tulang belakangnya tuh digergaji, dicabut, ada selangnya yang nutupin syarafnya, dibuka syarafnya, ketemu tumornya, digunting, ya udah diangkat. Dan pas diangkat itu juga ada resiko kan, 50-50. Apakah kena di motorik atau di sensorik? Ya, jadi kalau ke di motorik kakinya akan lemah, sensorik kakinya akan mati rasa. Puji Tuhan kenanya yang sensorik. Jadi yang sensorik. Jadi agak mati rasa dikit tapi gerakannya masih kuat gitu. Tapi yang terjadi adalah ternyata ada kebocoran setelah ditambal semuanya, dia tidur harus istirahat. Nah, udah seminggu baru boleh duduk supaya nggak bocor. Karena kan kalau kita duduk kan cairan dari otak itu bisa merembes keluar dari bekas jahitannya itu kan. Ternyata tuh merembes setelah seminggu, pas udah duduk mau disuruh pulang, merembes. Dokternya tuh 20 tahun lebih operasi, katanya nggak pernah ada kasus seperti itu. Istriku merembes. Dan merembes akhirnya tuh disuruh istirahat lagi, tidur lagi, seminggu lagi, minggu depan diperiksa, merembes lagi, sampai 3 kali. Sampai terakhir, dokter harus buka lagi, diberesin semuanya, ya akhirnya baru bisa pulang. Jadi sebulan di rumah sakit lah. Dan 7 bulan tuh pemulihan. Dan bagi istri saya, itu adalah masalah yang besar sekali bagi dia. Kenapa? Karena dia itu orang yang nggak bisa diem. Ya mungkin mirip sama Ci Aryani juga ya, orangnya aktif gitu. Jadi kalau suruh diem tuh nggak bisa. Dan selama di rumah sakit, dia harus tiduran, nggak boleh bergerak. Saya kalau bergerak, airnya bocor. Jadi itu dia, waduh, benar-benar cobaan yang berat sekali buat dia. Dan itu yang bikin dia tuh
apa ya, semakin belajar berserah sama Tuhan, itu di mana perubahan imannya terjadi di sana. Nah, dan kalau saya pengalamannya adalah saya pernah habis bangkrut, uangnya habis semua. Karena itu masalah saya yang paling besar adalah dulu saya menghargai sukses itu dari uang, dari keberhasilan, dari reputasi, dari ketenaran, itu yang saya lihat. Dan Tuhan izinkan itu terjadi, saya hilang itu semuanya. Saya pernah juga bahkan sampai difitnah sama orang, saya masuk penjara. Saya pernah gini-gini, pernah masuk penjara 1 bulan 28 hari. Ya, itu di sana saya dilatih ya. Bro Kevin senyum-senyum lah. Kita satu angkat, pernah lulus kuliahnya sama ya kita ya. Pernah S3 gitu. Jadi saya di sana dan saya keluar di situ. Dan bagi saya itu adalah hal yang berat karena bagi saya dulu ego itu penting sekali. Jadi kalau sampai masuk penjara itu kegagalan yang paling tinggi. Ya, mau ditaruh di mana mukanya, tapi it's nothing, akhirnya lulus gitu. Saya berhasil juga. Dan saya lihat masing-masing orang tuh takarannya beda. Istri saya kalau modelnya dia dimasukin penjara, jadi preman dia di sana. Karena dia orangnya mungkin mirip Ciri Aryani gitu kan, kirim ke KPK ya ketawa-ketawa aja, santai-santai aja. Cowok-cowok mungkin yang takut, dia santai-santai. Istri saya kayak gitu. Tapi istri saya kalau ditaruh diem di ranjang nggak boleh bergerak, itu penderitaan yang paling besar. Kalau saya nggak apa-apa. Ya, sakit tiduran ya tidur aja. Seminggu, sebulan, 2 bulan ya sudah. Yang penting tuh ada TV, bisa nonton, ada internet, bisa main HP gitu kan. Ya masing-masing orang takarannya beda-beda gitu. Nah, jadi tapi saya percaya banget kalau dulu kan di Alkitab dulu kan saya nggak percaya kalau dia ngomong Tuhan mencobai tidak lebih dari kemampuanmu. Tuhan tahu tuh Ayubnya tuh mampu kayak gitu. Tuhan tahu tuh Bro Henry mampunya seperti apa gitu. Jadi bukannya, dan saya pun nggak pernah setuju kata Tuhan mencobai. Ya Tuhan tuh Bapak yang baik, dia nggak mau bikin kita susah. Tapi dia mengizinkan supaya anaknya dewasa. Gitu. Jadi kalau saya boleh ganti statement Bro Henry ya, kalau sampai hal buruk terjadi di hidupnya kita, apakah kita bisa memaafkan Tuhan gitu ya? Kalau saya dari pengalaman saya udah pernah bangkrut, difitnah orang, masuk penjara, terus habis itu kena masalah lagi, banyak sekali kan ya. Dan kita lolos, pas lolos, kayaknya gampang ya dulu ya. Padahal tuh susahnya minta ampun. Istriku juga waktu di rumah sakit, tiap hari nangis dia karena nggak boleh bergerak. Tapi setelah lewat, iya ya, ternyata itu bikin aku tuh jadi tahu gimana perasaannya dan gimana dia mengasihi Tuhan. Jadi yang kita pikirkan adalah gini, kalau sampai saya kehilangan semuanya, apakah saya masih mengasihi Tuhan? Jadi jangan apakah saya bisa maafkan Tuhan. Kenapa? Karena itu beda. Kalau maafkan Tuhan berarti kita merasa apa yang saya punya itu punya saya. Jadi kalau diambil, gue maafin nggak nih gitu ya. Aku kampungan nggak? Aku rela nggak gitu. Tapi kalau kayak sesi kita yang pertama, yang kedua kita ngomong adalah God own my business. Ya, bisnisnya kita tuh bukan punya kita, punya Tuhan. Ya, hidupnya kita bukan punya kita, punya Tuhan. Keluarga kita bukan punya kita, punya Tuhan semuanya. Kalau sampai semua itu nggak ada, kita masih mengasihi Tuhan nggak? Karena harusnya kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya hak apa-apa. Nah, saya dilatih dari Tuhan, saya sempat hilang itu semua. Saya sempat kebebasan saya pun hilang. Tapi dengan di sana saya belajar, Tuhan mengasihi saya. Ada kasih-kasih yang lain terjadi yang ingetin saya betapa Tuhan mengasihi saya. Pas saya lagi masalah masuk penjara, bagaimana istri saya, keluarga saya mensupport saya. Bagaimana dari sana saya cari Tuhan. Saya 28 hari di penjara, saya nggak cari Tuhan. Saya pakai kekuatan saya, ego saya. Kita pakai jenderal buat lawan, pakai preman juga buat lawan, pakai duit juga buat keluarin. Ternyata tuh nggak keluar. Nanti kapan ya kalau kita ketemu ya, kita sharing lebih panjang ya. Sampai tuh biasa tuh kita bisa tahanan luar gitu kan ya. Udah diurusin. Wah oke, udah bayar uang gede. Istri saya datang mau jemput saya, udah bawa baju. Ini pulang malam ini. Malam itu pas mau dijemput pulang, mati lampu. Ini ya, polseknya. Itu saya 28 hari di sana, nggak pernah mati lampu. Cuma malam itu aja mati lampu, gara-gara mati lampu, mau ngeprint suratnya nggak bisa. Oh ya Pak, tenang aja Pak, besok pagi lah di print gitu, lampu nyala, Bapak pulang gitu. Besok pagi pas mau di print, di sana nembak lagi jenderalnya. Nggak jadi pulang saya. Gitu. Tapi ya hari ke-28, saya di sana ada Alkitab, ada buku traktat, ada macam-macam, saya nggak mau baca. Ya saya bilang ya itu Tuhan jahat lah, ngapain lah, saya juga nggak salah, kenapa diizinkan seperti ini. Hari ke-28 saya akhirnya saya nyerah, saya doa, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampun, bukan kekuatan saya, bukan kehebatan saya serahkan semua ke kamu, tolong bantu saya. Ya,
Dan Tuhan itu punya tangan yang luar biasa sekali gitu ya. Jadi kalau kita jadi anaknya, kita dapat akses ke semua sumber daya itu. Nah, saya doa, saat yang sama juga istri saya juga doa, sama 24 hari nggak mau doa juga dia, karena marah kan gitu kan. Pas doa, besoknya saya pulang. Tiba-tiba ada temen yang ngontak ke istri saya kan 28 hari handphone dimatiin. Ya hari terakhir dia nyalain, dia telepon, "Kamu kemana aja? Kita cari-cari kamu nggak ketemu atau apa semua." Terus teman saya itu punya kenalan yang bisa bantu. Padahal yang kenalan yang dia bisa bantu itu orang biasa, nggak tinggi-tinggi banget. But somehow saya pulang. Ya, jadi bukannya harta atau kekuatan, pengaruh, ya kadang-kadang Tuhan melihat kita siap nggak. Ya Tuhan mau lihat anak-anaknya sudah mampu belum. Kalau mampu pasti dibantu. Ya, dan Tuhan tesnya sesuai dengan kemampuan kita. Cuma kadang-kadang kita penakut ya. Wah Tuhan gue nggak bisa nih. Ya kan yang ini aja. But kalau kita trust God give us the best, then kita lakukan pun dengan tenang. Ya, karena pengalaman saya berkali-kali kena gitu ya. Akhirnya itu pakai Amsal 21, aku kerjakan dengan kasih dan kebenaran, aku coba faithful setiap saat, aku percaya kalau aku faithful, tujuan akhirnya pasti indah, caranya terserah Tuhan. Mau langsung berhasil, mau nunggu seminggu, nunggu sebulan, nunggu setahun, ya nggak apa-apa. Mau dikurung dulu 28 hari, ya nggak masalah. Mau dihabisin dulu proyeknya, nggak apa-apa. Tapi eventually pasti bagus. Ini pegangan saya. Semoga jadi berkat juga buat teman-teman yang lain. Iya, Pak Andi, thank you. Jadi, it's a very good point. Jadi nanti kalau misalnya saya ketemu orang lain gitu ya, kalau kita pas sharing, wah, I cannot forgive myself, I cannot forgive the universe, I cannot forgive God gitu. Oke, that is the response, that's very good. Jadi, terus saya punya satu pertanyaan lagi nih ya, this is off topic mungkin ya. Tapi ini yang salah satu yang di internal proses saya juga. Kalau misalnya kita bilang, ya udah deh Tuhan, gue nyerah dulu deh. Jadi sebelum gue keras, kita nanya dulu deh, oke, what do you want? Kan maunya apa sih? Jadi nggak usah bawa gue ke melalui percobaan ini, langsung to the point-nya aja, lu mau gue ngapain gitu. Langsung to the negotiation table. What do you think? Nggak tahu, itu masing-masing punya proses ya. Cuma aku dilatih makin lama tuh makin seperti itu. Jadi sebelum kita bikin Gitu ya? sesuatu, Tuhan mau apa nggak sih? Itu ceritain tadi Iya. pagi itu juga kan, dia bikin perusahaan sudah berhasil 40 tahun, terus dia flashback dulu seperti apa. Pas dulu kita lagi mau fundraising, mau apa, kita nanya Tuhan nggak sih? Kita tuh butuh nggak sih kita fundraising? Ya, so harus dibiasakan sih, libatin Tuhan di hidupnya kita. Saya ada cerita lagi. Ini baru yang setelah Pak Andi datang training kita yang gambar-gambar itu, malamnya tuh saya ketemu pabrik makanan. Dia mau jual. Dan saya tuh udah nyari pabrik makanan 10 tahun. Dan ini oke banget menurut saya. Waktu saya holiday ke Jepang, kita due diligence, udah oke semua, udah oke. Tapi saya bilang, saya mesti nanya satu hamba Tuhan dulu ya. Sorry, bukannya Pak Jojo. Saya nanya dulu. Kalau dia bilang oke, saya jalan. Ini mungkin salah ya, ini mungkin salah. Tapi ternyata jawabannya negatif gitu. Dan saya lepas gitu. Saya bilang, ya udahlah, saya nggak ambil deh. Saya nggak mau, saya udah kapok gitu ya. Beli bisnis yang saya pikir oke, ternyata urusannya ribet banget down the road gitu. Akhirnya saya buang, saya bilang sorry banget. Other things oke, tapi yang ini nggak dapat clearance buat dari big boss. Terus berapa hari kemudian dia tawarin saya lagi, ada pabrik lagi yang mau dijual, pabrik tepung yang supplier saya juga lagi goyang. Gue bilang, ini apaan sih kok semuanya pada gini. Jadi saya bilang, I don't know whether it's right or wrong, tapi ini mungkin salah satu hasil dari yang saya bilang, ya udah deh, saya ngikutin Tuhan aja deh, nggak usah yang neko-neko. Kalau Tuhan bilang iya, enggak gitu. Nggak usah pikirin, wah gue nanti mestinya gue dapat segini segitu, ya semu lah kalau misalnya Tuhan nggak kasih, ujung-ujungnya juga dimuntahin lagi gitu maksudnya. Jadi mungkin ini juga off topic juga ya. Aku kasih komentar sedikit boleh ya? Ini mirip nih. Jadi aku diajarin sama Bapak rohani saya adalah bahwa kita tuh semua punya akses kok ke Tuhan gitu kan ya. Kenapa harus lewat cara lain gitu, dan tata caranya ada kok di Alkitab, kita baca aja. Tapi bagaimana kualitas kita bersama-sama Tuhan? Kita sering doa nggak?
kita sering ngobrol nggak sama dia, sering nanya nggak sama dia. Dan kita sebagai orang bisnis, itu karena kan logikanya kan lebih kuat kan. Jadi saya kadang-kadang suka ngiri sama istri saya. Istri saya tuh bisa, kalau doa, oh Tuhan bisa bicara, bisa dapat penglihatan, dapat apa. Lu pengen banget ya kayak gitu ya. Kita nggak punya. Jadi saya pakai modelnya adalah saya lebih lebih penting tuh mendingan tell me daripada mendingan GR daripada tell me. Jadi kalau dapat sesuatu ini dari Tuhan nih gitu ya. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa daripada kelewatan kesempatannya ya. Ya, tapi bagaimana cara perbaiki itu? Ya, perbaiki terus hubungan dengan Tuhan, naikkan terus kualitas hubungannya sama Tuhan gitu. Jadi kita nggak perlu lain kali ada apa-apa kita bisa punya feelingnya gitu ya. Saya sampai sekarang ya, saya jujur saya nggak pernah tuh dengar Tuhan ngomong ada audible atau dapat pandangan atau apa semua. Tapi selalu dari apa yang saya kerjakan Tuhan bicara dengan cara saya. Karena saya orangnya logika dan Tuhan bawakan itu melalui logika yang saya bisa mengerti. Jadi ada orang yang ngomong sama saya, ngasih feedback, saya ketemu loh, istri saya juga mendukung, saya lagi baca, dapat ayatnya seperti ini, kemudian loh kok pintunya kebuka, dan saya bilang itu tanda-tandanya, dan Tuhan ngomong sama saya pakai itu. Ya, lama-lama kita terlatih, intuisinya kita makin dekat dengan Tuhan, gitu. Ya itu proses ya, tapi saya nggak tahu ya, Pak Jojo nanti mungkin pas penutup boleh ini kali ya, boleh dikasih feedback juga buat kita. Waktu saya udah mau jalan, soalnya boleh nggak kita agak cut short ke hari ini? Kalau nggak sempat sharing, mohon maaf. Nanti kita ngobrol lagi kan nanti hari Selasa ketemu di Jakarta ya. Kalau boleh, saya boleh serahkan ke Pak Jojo nggak? Pak Jojo mungkin bisa dirangkum dan kita tutup agak awal kali ini. Oke, good. Luar biasa ya hari ini. Kita tepuk tangan buat Tuhan dulu. Wah, dahsyat. Thank you Pak Andi, thank you semua yang sudah hari ini kumpul sama-sama, sharing juga. Jadi kalau kita lihat faithful versus willful. Willful artinya ya degil, keras kepala ya. Kadang-kadang kita ini sebetulnya pengen ngambil jalan yang mudah, tapi kita memaksakan kehendak kita. Kita lupa untuk bertanya dan berdiskusi sama Tuhan, sehingga akhirnya kita sendiri yang terpicut atau kita sendiri yang mentok. Kita sendiri babak belur. Tapi kalau kita sebetulnya bisa terus bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka jalannya akan jauh lebih mulus, jauh lebih mudah. Ya, karena dia akan bekerja di balik layar untuk menolong segala pergumulan kita yang kita sedang hadapi. Nah, faithful artinya setia, tepat, sebenarnya persis dengan kenyataan atau bakti. Nah, jadi cara soal faithful, ukuran kesuksesan bagi Tuhan bukan ditentukan dengan besar company, pencapaian kita atau besar dana yang kita peroleh, tetapi setia melakukan kebenaran. Nah, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan melakukan apa yang kita butuhkan. Seperti yang Pak Andi tadi sampaikan, Amsal 21 ayat 21, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memberi kehidupan, kebenaran, kehormatan. Jadi sebetulnya ini semua adalah akibat. Jadi kita nggak perlu kejar sebetulnya big-nya, kita nggak perlu kejar soal dananya, kita nggak perlu kejar soal keberhasilannya, tapi kita kejar kesetiaan dalam melakukan kebenaran, maka semua itu akan mengikuti. Semua itu akan jadi bagian, semua itu akan memfollow kita. Ya. Tapi sebaliknya, begitu kita coba berusaha untuk mengejar ketidakbenaran atau mengejar ambisi kita, maka semuanya itu akan berkurang. Kehidupan, kebenaran, kehormatan tidak akan menjadi bagian kita. Yang kedua, ukuran keberhasilan bagi Tuhan bukan ditentukan karena kita punya pekerjaan, tapi ditentukan dari kita bisa menikmati tidur dan menikmati hidup. Ya. Jadi sukses bukan bicara soal keberhasilan, pencapaian, atau punya pekerjaan atau usaha, tapi sukses di mana kita masih bisa menikmati hidup, masih bisa cium aroma bunga, kita masih bisa main bersama dengan keluarga, kita masih bisa spend time sama teman-teman, nggak ngotot terus mengejar ambisi, tapi kita bisa punya balance dalam kehidupan. Ya. Karena dia memberkati orang yang cintai pada waktu tidur. Yang ketiga, ukuran sukses bagi Tuhan bukan hanya berdampak bagi diri sendiri atau membesarkan diri sendiri, tetapi ukuran sukses bagi Tuhan adalah kita bisa berdampak bagi yang lain. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa orang dikatakan happy
ketika dia bisa buat orang yang sukses jadi happy. Orang dikatakan bahagia ketika dia bisa bikin orang nganggur jadi punya lapangan pekerjaan. Nah, saya bersyukur di sini para entrepreneurship, para pengusaha bisa kumpul bersama untuk berbagi pengalaman. Dan apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah membuahkan sukacita, di mana setiap kita diperlengkapi, setiap kita diberkati lewat kesaksian, terutama juga Pak Andi yang memberikan waktu, memberikan pemikirannya untuk memberikan adding value buat kita. Saya percaya pasti dia akan sangat-sangat bahagia. Makanya padahal dia nggak dibayar untuk melakukan hal ini untuk kita semua, tapi jelas itu ada satu kebahagiaan yang tersendiri dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan kembalikan berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa dengan mengakhiri sesi kita pagi hari ini. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Engkau begitu baik, Engkau begitu setia, Engkau begitu sangat mengasihi kami, sehingga kami tidak harus mentok baru kita bertobat. Sehingga kami nggak perlu tergelincir lebih dalam, sehingga kami akhirnya bersadar. Karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, mencegah jauh lebih murah daripada mengobati, mencegah jauh lebih ringan daripada mengobati. Sebabnya dalam pertemuan ini kami diajarkan tentang faithful, bukan willful. Tapi kami boleh setia mengerjakan kebenaran, kami bisa menikmati kehidupan, kami juga bisa jadi berkat bagi yang lain. Sebab Tuhan tolong, dan apa saja yang kami kerjakan, kami selalu bertanya kepada Tuhan. Dan kami mau menomorduakan kepentingan kami dan menomorsatukan kepentingan Tuhan, karena itu yang terbaik untuk kami dan masa depan kami. Kalau Engkau berkati Pak Andi dalam pekerjaan usaha, rumah tangga, perencanaan, biar Tuhan juga memberikan keberhasilan, beruntungan, serta juga terus menjadi dampak begitu banyak orang-orang sehingga mengupgrade, memberikan adding value. Bahkan juga kami akan melihat ada terobosan-terobosan baru di dalam hari-hari ke depan. Terima kasih juga untuk Pak Kevin, terima kasih untuk Yosua, terima kasih untuk Ryan, terima kasih untuk Aryani, Henry Lo, terima kasih untuk Pak Ibu Lani, untuk Pak Rizal, dan juga Ibu Iren. Tuhan berkati. Biarlah juga Engkau menolong buat teman-teman yang nggak bisa hadir hari ini, yaitu Vicky bersama dengan Stefanus, serta juga bersama dengan Eka. Tuhan Kau berkati berlipat kali ganda setiap apa saja yang kami kerjakan, biar hari-hari ke depan yang kami lalui kami makin berkenan di depan Tuhan, makin efektif, dan kami terus boleh berkembang apapun yang Tuhan sudah percayakan pada kami, dan kami boleh menjadi hamba-Mu yang setia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sisa hari ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita foto dulu Terima ya. kasih semuanya. Iya. Ibu Yasa, foto dulu.